Yang kedua, seseorang dikatakan mengkhianati doanya sendiri. Ia minta ilmu kepada Allah, tapi ia tidak mau berusaha untuk belajar. Bukankah orang tersebut sering berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berikan aku pemahaman. Maka konsekuensi dari orang yang meminta ilmu kepada Allah bukan sekedar hanya berdoa kepada Allah, tapi berusaha bagaimana ilmu itu masuk di dalam hati dan pikiran kita dengan cara mengikuti taklim-taklim yang sudah ada, dengan bersekolah, belajar, bertanya, dan membaca buku. Jadi mustahil untuk kita kalangan awam Allah tambahkan ilmu kita sementara kita tidak mau menuntut ilmu. Itu pun dikatakan orang yang mengkhianati doanya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang dikatakan mengkhianati doanya sendiri. Ia minta kesehatan kepada Allah tapi melakukan sesuatu yang mendatangkan penyakit pada dirinya. Bukankah orang tersebut selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, berikanlah, aku minta kepadamu kesehatan. Setiap kita pasti menginginkan kesehatan. Namun perbuatan kita seringkali bertolak belakang dari apa yang kita minta. Kita minta sehat kepada Allah, namun koreksi untuk perbuatan kita. Kita perhatikan. Bergadang mungkin hampir setiap malam. Malas berolahraga. Makannya yang berlebihan. Dan ada satu yang paling mendasar. Ada seseorang yang masih mengkonsumsi rokok. Padahal orang yang mengkonsumsi rokok tahu bahwa rokok itu berbahaya untuk tubuhnya. Bahaya untuk jantung dan paru-parunya. Dan ia yakin, ia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku kesehatan. Bagaimana mungkin Allah berikan kesehatan kepada orang tersebut? Sementara ia minta kesehatan, tetapi perbuatannya bertentangan dengan apa yang ia minta. Saya bicara di sini bukan hukum merokok, tapi saya bicara di sini bahaya akibat merokok. Sehingga tidak ada argumentasi satupun yang mengatakan bahwa merokok dapat menyehatkan badan kita. Tidak ada. Yang ada mengganggu kesehatan kita. Nyaris apabila seseorang berdoa minta sehat, tapi perbuatannya bertentangan dengan apa yang diminta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, seseorang dikatakan mengkhianati doanya sendiri. Ia minta anak yang soleh, tapi malas untuk mendidik anaknya. Orang-orang tersebut selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak-anak dan keturunan-keturunan yang soleh. Setiap kita sebagai orang tua tentu menginginkan anak dan keturunan kita menjadi keturunan yang baik, menjadi keturunan yang soleh, sehingga kita berdoa dengan doa tersebut. Tapi perlu dicatat, seseorang yang minta anak yang soleh, maka usahanya adalah bagaimana ia mendidik anak tersebut. Anak tergantung bagaimana didikan orang tua. Jadi tidak bisa tugas sebagai orang tua kita berikan sepenuhnya kepada guru di sekolah. Maka kewajiban kita yang minta anak-anak yang soleh, maka harus turun tangan mendidik, memberikan contoh yang terbaik. Dengan demikian doa dan perbuatan kita sama senada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, seseorang dikatakan mengkhianati doanya sendiri. Ia minta surga kepada Allah, tetapi ia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Bukankah kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini begitu populer, bagus artinya, sehingga doa ini disebut doa sapu jagat. Karena yang diminta adalah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan minta diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Oleh karenanya, bagi kita yang meminta kepada Allah, minta surga kepada Allah, maka usaha kita adalah bagaimana amal perbuatan kita tingkatkan. Jangan sampai minta surga kepada Allah, amalannya, ibadahnya bertentangan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak mau mengabulkan permohonan kita, tapi koreksilah, kita sendirilah yang mengkhianati doa kita sendiri. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan menjadi renungan dan pelajaran untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.